turun itu adalah Al-Mudaththir. Bagaimana nih, Beb? Tadi katanya yang pertama turun Al-Alaq. Tapi kok bisa ada keterangan lain dari sahabat yang seolah-olah bertentangan? Yang pertama turun adalah surat Al-Mudaththir. Bagaimana mengkompromikan antara dua riwayat ini yang seolah-olah bertentangan, padahal tidak bertentangan? Nah, ternyata dijelaskan oleh para alim ulama. Ya, betul. Surat yang pertama turun secara utuh adalah Al-Mudaththir, saudara. Nah, jadi kalau bicara ayat yang pertama turun Al-Alaq, Iqra, ayat 1 sampai ayat ke-5. Itu bicara ayatnya. Tapi kalau bicara suratnya awal sampai akhir, yang turun secara utuh pertama kali surat Al-Mudaththir. Jadi tertib pertama awaliyahnya bukan awaliyah mutlaqah. Kalau bicara pertama turun secara mutlak tetap Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat ke-5. Tapi kalau bicara yang pertama kali turun secara sempurna surat adalah Al-Mudaththir, saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Nah, kemudian penjelasan kedua dari ulama. Apa penjelasan? Bagaimana nih mengkompromikan antara dua keterangan yang berbeda? Keterangan riwayat Sayyidatuna Aisyah mengatakan surat pertama turun adalah Iqra. Kemudian keterangan tadi sahabat yang lain sahih juga hadisnya pertama turun ayyuhal mudaththir. Ya, yang pertama turun maksudnya ayat ayyuhal mudaththir itu adalah pertama kali turun fi sya'nir risalah. Sedangkan fi nubuwah yang pertama kali turun Iqra. Maksudnya apa, Beb? Saya jelaskan, perhatikan baik-baik. Beda antara nabi dengan rasul nanti akan dibahas. Nabi itu dapat wahyu, seorang laki-laki merdeka dapat wahyu dari Allah. Itu namanya nabi, dapat wahyu dari Allah. Mau disuruh nyampaikan wahyunya atau enggak, mau disuruh ngajak orang atau enggak, itu disebut orang yang dapat wahyu itu disebut nabi. Rasul, yang namanya rasul udah pasti nabi. Tapi yang namanya nabi belum tentu rasul. Kenapa? Karena kalau rasul bukan sekedar dapat wahyu, tapi dia diperintahkan untuk menyampaikan. Rasul, utusan Allah, diperintahkan untuk menyampaikan kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika Nabi umur 40 tahun di Gua Hira, itu yang turun saat itu belum risalah, tapi baru nubuwah. Yang turun baru kenabian. Allah mengutus baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menurunkan kepadanya wahyu sehingga Nabi Muhammad menjadi nabi saat itu. Tapi belum ada perintah buat menyampaikan saat itu, baru jadi nabi. Begitu turun ya ayyuhal mudaththir, itu ayat yang pertama turun fi sya'nir risalah. Nah, ketika itu Nabi Muhammad bukan hanya sekedar nabi, tapi Nabi Muhammad juga menjadi rasul. Kira-kira jelas atau tidak? Jadi kalau wahyu secara mutlak yang pertama turun ya Iqra. Tapi kalau wahyu yang turun fi sya'nir risalah, menjelaskan bahwa Nabi sudah menjadi rasul yang wajib untuk menyampaikan, maka yang pertama turun adalah ya ayyuhal mudaththir. Nah, para ulama semua ketika ngarang kitab, mereka mencantumkan di awal kitabnya Bismillahirrahmanirrahim. Apa alasannya? Tadi yang pertama, karena ngikutin Al-Quran. Ngikutinnya secara apa? Bukan secara turunnya. Karena yang turun pertama bukan Bismillahirrahmanirrahim. Yang turun pertama adalah Iqra. Tapi ngikutin Al-Quran secara urutannya di mushaf. Walaupun kalau kita buka kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran karya Imam Suyuti, begitu pula Zubdatul Itqan yang ditulis oleh Abu Yasin Muhammad, atau Al-Qawaid Al-Asasiyah fi Ulumil Quran, ada juga pendapat, tapi bukan pendapat kuat. Pendapat yang mengatakan ayat yang pertama turun Bismillahirrahmanirrahim. Ada pendapat itu ya ikhwan. Ada juga pendapat yang mengatakan ayat pertama turun Al-Fatihah. Ada pendapat itu ada. Tapi pendapat yang paling kuat, yang pertama turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Faham atau tidak? Nah, jadi itu yang pertama alasannya. Kenapa? Memulai dengan basmalah, iqtidaan bil kitabil aziz dan tiban dan nuzulan. Kemudian yang kedua, amalan bima jaa 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa adqa' ay naqisun wa qalilul barakah wal khair. Nah, yang kedua alasannya apa? Alasan diturun pertama memulai nazamnya dengan bismillah
mengamalkan hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi ngomong dalam hadisnya, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa adha. Setiap perkara yang dhibalin ini ayuhtammu bihi syar'an, yang mendapat perhatian dari syariat, itu artinya dhibalin. Yuhtammu bihi syar'an, yang mendapat perhatian dari syariat. Menurut syariat ini hal yang layak untuk diperhatikan, yang terhormat, yang layak untuk diperhatikan. Nah, maka la yubda'u fi bismillah, perkara-perkara tersebut yang penting kalau nggak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim maka fahuwa adha, maka dia terputus. Maksudnya terputus dari keberkahan, kurang berkah, berkahnya dikit, qalilul barakah, qalilul khair, kebaikan jadi dikit. Makanya kita mulai segala sesuatu yang penting, jangan lupa kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Tapi mesti cerdas juga. Ini saya sering sampaikan, ini hampir setiap pembukaan pengajian saya selalu sampaikan. Ya, bukan berarti segala hal kita mulai dengan bismillah, enggak. Bismillah itu pengucapannya punya hukum yang dirinci oleh ulama. Ada kalanya mengucapkan bismillah wajib. Kapan mengucapkan bismillah wajib? Kapan mengucapkan bismillah wajib? Ayo, siapa yang tahu kapan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim hukumnya wajib? Fatihah kapan? Ketika dalam mazhab Syafi'i hukumnya wajib mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kalau orang sholat dalam mazhab Syafi'i nggak pakai bismillah, batal atau tidak? Batal. Tapi ya kalau kita di Masjidil Haram atau di tempat yang orangnya heterogen dari berbagai macam mazhab, jangan kagetan karena ada mazhab lain yang nggak mewajibkan bismillahirrahmanirrahim seperti mazhab Malik, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal itu nggak mewajibkan. Nah, jangan kagetan kita. Masjidil Haram itu begitu sholat imamnya nggak baca bismillah, teriak-teriak, "Woi, batal!" Ini nggak ngaji di Darul Mustafa nih. Orang ini itu khilaf ulama. Tapi dalam mazhab Syafi'i nggak baca bismillah sholatnya batal. Jelas atau tidak? Itu wajib. Berarti ada kalanya bismillah hukumnya wajib. Ada kalanya bismillah hukumnya sunnah. Kapan sunnah? Ada asal. Ini aslinya nih. Sunnah baca bismillah dalam segala hal yang penting, yang baik, yang dianggap baik oleh syariat, dianggap penting oleh syariat. Contoh, kapan? Mau makan baik atau tidak? Baik. Baca bismillahirrahmanirrahim, sunnah kita. Ya, mau masuk masjid, baca bismillahirrahmanirrahim. Mau nulis kitab, nulis buku, nulis surat, baca bismillahirrahmanirrahim. Hukumnya apa? Sunnah. Ada kalanya baca bismillah hukumnya makruh. Kapan baca bismillah hukumnya makruh? Makruh artinya apa makruh? Kalau dilakukan tidak dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala. Dilakukan tidak dosa, ditinggalkan dapat pahala. Ada kalanya baca bismillah makruh tuh. Justru kalau yang ditinggal itu bismillah, ente yang tinggalin, anda nggak baca bismillah sekarang, malah dapat pahala. Kapan baca bismillah hukumnya makruh? Ketika mau melakukan sesuatu yang makruh. Contoh, merokok. Taruh merokok makruh. Walaupun banyak juga yang bilang merokok haram. Termasuk guru saya Syekhna Muhammad Mishri Asy-Shinqiti, guru usul fikih saya dulu ketika di Al-Ahqaf University, ulama besar, alim kabir, mazhabnya Maliki beliau. Begitu juga Syekh Muhammad Sa'id Asy-Shinqiti, guru saya mengajar Al-Fiyah di Malik ketika saya di Al-Ahqaf. Beliau berpendapat, kata beliau, kalau melihat sekarang bagaimana kedokteran sudah menyingkap bahayanya rokok, betapa besarnya daya rusak rokok, sampai di tukang rokok yang dagang rokok pun diwajibin buat majang bahayanya rokok, ya kan? Satu-satunya barang dagangan yang dipromosiinnya ditampilin bahayanya, tapi tetap laku. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Coba ente ada dagangan lain, ente dagang makanan misalkan, ente buka restoran, ya. Di dalam restoran itu ente pajang segede-gedenya gambar paru-paru udah hitam. Kira-kira orang mau makan bakal gak di situ? Agak mau. Gambar gigi udah jebol, tenggorokan bolong. Lah rokok udah dipajang, terang-terangan tuh dipajang.
Tetep aja kagak ngaruh, makin nikmat malah saudara. Makanya kata Syekh Muhammad Sa'id Asy-Shinqiti, Syekh Muhammad Asy-Shinqiti hafizahumullah, ya, guru saya, kata beliau, kalau melihat bagaimana kedokteran saat ini mengungkap bahayanya rokok, betapa besarnya daya rusak rokok, maka menurut beliau secara nalar usul fikih beliau, menurut beliau maka nggak ada alasan lain kecuali pendapat yang mengharamkan. Itu pendapat beliau. Tapi tetap pada akhirnya ya memang ulama ada khilaf, ada perbedaan pendapat. Taruhlah sunnah, kalau saya bilang rokok haram, itu dari Mustafa bubar, besok kita mau ngaji lagi. Ala boleh lebih baik ditinggalkan. Tapi kadang-kadang orang kalau ngerokok ada aja jawabannya. Ada yang nanya ketemu di bis, ada orang di bis. Ya, Bapak ngerokok Pak? Ya ngerokok. Ya, apa namanya? Berapa tahun Bapak ngerokok? Ya saya ngerokok udah 20 tahun. 20 tahun Pak, iya. Sehari berapa Pak ngerokok? Sebungkus berapa? Taruh 20.000, 20.000. 20.000 kalau dikali sebulan berapa itu? 600.000. 600.000 kali setahun berapa? 7.200.000. 7.200.000 dikali 10 tahun berapa? 72 juta. 72 juta dikali 20 tahun berarti berapa? 140. Lu urusan duit cepet loh. 140 juta. Oh bapak 20 tahun 144 juta dibakar lagi. Itu kalau bapak nggak pakai buat rokok di bis nih, ketemu di ngobrol di bis. Kalau bapak nggak pakai itu buat merokok Pak, bapak udah naik mobil nggak naik bis. Itu bisa beli Avanza second itu. Betul apa enggak? Bapak udah naik mobil. 20 tahun tuh bapak beli mobil, bapak naik mobil nggak naik bis. Orang ngerokok cerdas. Iya. Bapak ngerokok nggak? Enggak, saya nggak ngerokok. Lah bapak naik bis. Orang udah ngerokok ada aja jawabannya. Masya Allah. Ada dari keluarga Syekh Abu Bakar bin Salim, Sayyidina Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim, anaknya Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu beliau anti banget merokok tuh, Sayyidina Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya, sampai-sampai beliau mengharamkan dan ngebakarin ladang tumbak. Ladang tembakau itu dibakarin sama beliau. Akhirnya sekian ratus tahun kemudian ada cucunya di Jakarta merokok. Cucunya di Jakarta merokok, ditegur, ente cucunya Sayyidina Husain bin Syekh Abu Bakar Salim, iya kan iya. Njit ente ngarumin rokok, ngebakarin ladang tembakau, ente malah merokok. Iya, njit anak kaya bisa ngebakar ladang tembakau, anak gak punya duit, anak bakar satu-satu jadi. Orang udah merokok ada aja jawabannya. Allah, alhamdulillah. Ala kulli hal, rokok khilafnya antara makruh sama haram. Sebagian ulama mengatakan haram, banyak yang mengatakan demikian. Sebagian lagi mengatakan makruh. Seminim-minimnya makruh, seminim-minimnya makruh. Ditinggalin dapat pahala, dilakukan tidak doh. Anggaplah makruh, khilaf. Anggaplah makruh. Ya. Andai kata rokok makruh. Nah, orang mau merokok mikir, wah, gua merokok nih takut muka gua kurang bercahaya nih. Nah, mendingan sebelum merokok baca bismillahirrahmanirrahim. Nah, baca bismillah sebelum melakukan makruh hukumnya apa? Makruh. Baca bismillah sebelum melakukan yang makruh hukumnya jelas apa kagak? Jadi baca bismillahnya sendiri itu makruh hukumnya. Makanya jangan pakai mau merokok nggak usah pakai baca bismillah udah. Nah, jelas atau tidak? Ada kalanya baca bismillah hukumnya haram. Ada kalanya baca bismillah hukumnya haram. Lu beb baca bismillah haram beb. Haram baca bismillah ya haram. Kapan baca bismillah hukumnya haram? Bismillah nih zikir bisa jadi haram. Ini penting nih kita ngaji nih. Supaya jangan kita ngelakuin sesuatu kita pikir bahaya ternyata ngejeblosin kita ke dosa. Allah murka. Kapan baca bismillah hukumnya haram? Kalau bacanya ketika pengen ngelakuin yang haram. Mau mabok, mau nenggak,
begitu nenggak karena mantan anak ngaji. Bodoh. Mendingan mantan bajingan daripada mantan orang baik. Mendingan mantan bajingan daripada mantan orang baik. Apa namanya, gara-gara mantan ikut pengajian, ya Allah ya alangkah rahman rahimnya Engkau ya Allah. Maka aku tenggak minuman keras ini dengan menyebut namamu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ucapin bismillahnya sendiri haram tuh. Jadi dapat dosanya double. Dosa minum minuman keras, dosa baca bismillah. Kira-kira jelas apa kagak? Paham atau tidak? Insya. Jadi baca bismillahnya aja dosa. Bahkan kalau ingin ngeledek deh, menghina deh. Udah tahu ente ngelakuin haram, seakan-akan nantang bahwa ya Allah, aku tahu kau haramkan ini, tapi aku baca, aku minum miras ini dengan namamu ya Allah. Meledek Allah dia. Kurang ajar dia sama Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira sampai sini paham atau tidak? Jelas atau tidak? Insya Allah. Jadi itu setiap perkara yang diperhatikan oleh syariat, manakala dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka terputus keberkahan. Itu alasan yang kedua kenapa para ulama ya memulai segala sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian alasan yang ketiga, ta'assiyan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi kan karena patuh, manut, taat kepada perintah Nabi nyuruh. Kalau sekarang yang ketiga, ta'assiyan bin Nabi, sebagai bentuk peneladanan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu yaftatih kutubahu wa rasailahu bil basmalah. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memulai surat-suratnya Nabi itu ada surat-suratnya. Nabi ngirim surat ke raja ini, ke raja itu, Nabi mendakwahkan mereka. Tapi Nabi nggak nulis sendiri, karena Nabi itu ummi. Nabi itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Tapi nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Kalau bagi Nabi bukan kekurangan. Nanti akan kita bahas detailnya insya Allah. Bagi Nabi itu justru kelebihan. Itu maziyah, kelebihannya Nabi. Kenapa? Karena kalau Nabi bisa baca, bisa tulis, nanti akhirnya orang nuding dong, oh itu Al-Quran hasil belajarnya Nabi Muhammad itu. Oh hasil Nabi Muhammad baca kitab-kitab terdahulu itu, baca literatur sebelumnya itu. Oh itu hasil tulisan dan lain sebagainya. Enggak, Nabi nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Menunjukkan apa? Ilmu yang Nabi sampaikan, hadis Nabi atau ayat-ayat Al-Quran murni datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan hasil bacaan, bukan hasil tulisan. Sehingga al-ummi ya, sifat tidak bisa baca, tidak bisa tulis, bagi selain Nabi ada manqasah, kekurangan. Tapi bagi Nabi Muhammad SAW adalah mukjizat dan kelebihannya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tapi meski demikian Nabi itu punya surat-surat yang ditulis oleh sahabatnya, dikirim ke raja-raja, ngajak mereka masuk Islam, ngajak mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di awal surat-surat tersebut seperti suratnya Nabi ke Heraklu juga ya, di awal surat-surat Nabi tersebut Nabi memulai suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Nabi bukan cuma sekedar ucapan, tapi Nabi contohkan dengan perbuatan. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika nulis surat pun Nabi mulai dengan Bismillah. Nah, kita kalau mau nyuruh orang, kita contohin dulu dengan perbuatan, maka lisanul hal afsah min lisanil maqal. Nyontohin dengan perbuatan itu lebih ampuh, lebih fasih, lebih tajam daripada kita sekedar merintah pakai ucapan. Itu lebih tajam, lebih ngena saudara. Dan itu dicontohkan langsung oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bagaimana Nabi perintahkan kita untuk selalu Bismillah dalam segala hal yang penting, tapi Nabi sendiri yang mencontohkan itu terlebih dahulu sebelum kita melakukannya. Alhamdulillah. Shallu ala Nabi Muhammad. Kira-kira sampai sini paham atau tidak? Jelas atau tidak? Alhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahammuli. Ya, ini kemudian Nabi kemudian An-Nazim yang An-Nazim ini dari mimpinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai usuhul khalili wal kalim fi hakalamul hakimin alim sampai situ itu datangnya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui mimpi. Jadi kalau saya katakan nazim, sebetulnya nazim yang hakikinya adalah baginda Nabi Muhammad SAW melalui mimpi, melalui bisyarah. Nah, ya, alhamdulillahil qadimil awwali. Segala puji bagi Allah al-qadim al-awwal,
yang mana Allah itu awal tanpa permulaan. Nanti akan kita bahas. Wal akhiril baqi, kemudian Nabi itu, Allah itu akhir tanpa nihayah, tanpa ujung, tanpa penutupan. Awalun bila iftitah, akhirun bila intiha. Allah itu awal tanpa permulaan, ya. Awalnya Allah tanpa permulaan itu disebut qadim. Awal tanpa permulaan, nggak punya permulaan, itu disebut qadim. Allah kan Allah wala makan wa huwa ala makan alaihi kan. Allah itu ada sebelum waktu itu ada. Allah itu ada sebelum tempat itu ada. Sehingga Allah tidak butuh tempat dan waktu. Justru tempat dan waktu adalah makhluknya Allah subhanahu. Itu nanti akan kita bahas. Itu masuk materi pembahasan nanti insyaallah. Dan begitu pula Allah akhir dan kekal, tanpa penutupan. Akhirnya Allah itu akhir dan Allah kekal tanpa penutupan. Bila tahamuli, dan tidak ada perubahan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah baqi qadim. Setiap yang qadim itu maka nggak ada taghayyur. Nanti akan kita bahas insyaallah. Jadi kemudian di sini, ya, Allah subhanahu wa ta'ala, ya, kemudian di sini mohon maaf nazim yang memiliki nama Maqilatul Awam ini, beliau melanjutkan dengan alhamdulillahirabbil. Setelah basmalah beliau mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Amalan biqauli sallallahu alaihi wasallam, kullu kalamin la yubda'u fihi bilhamdillah fa huwa ajdam. Ini hadis riwayat Abu Daud. Setiap, ya, kalam yang tidak dimulai dengan alhamdulillah fa huwa ajdam, maka dia adalah juzam. Apa juzam namanya? Penyakit lepra. Juzam, dia seperti orang punya penyakit lepra, artinya tidak sempurna, cacat, artinya nggak sempurna. Nah, naqisul barakah, kurang keberkahannya, kurang kebaikannya, sama seperti basmalah. Makanya dikombinasikan antara dua perintah tersebut, basmalah dengan walhamdulillahirabbil, artinya dua-duanya. Yang nggak dimulai dengan basmalah, nggak dimulai dengan alhamdulillah, kurang barakah. Dan yang penting juga ya ikhwan, ya, kita segala sesuatu kita disuruh mulai dengan basmalah, kita disuruh mulai dengan alhamdulillah. Ini sebenarnya buat memantapkan hati kita bahwasanya tidak ada sesuatu kecuali dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mantapin hati kita sebenarnya. Kita mau makan ya bismillahirrahmanirrahim. Secara nggak langsung tuh kita disuruh ingat sama Allah. Ya Rabb, aku makan ini rezekinya Engkau yang berikan ya Allah. Mulutku bisa menelan, ini rezeki darimu ya Allah. Aku bisa merasakan rasa manis, pahit, pedas, asin, asam, ini darimu ya Allah. Perutku bisa memproses makanan sampai jadi kotoran, bisa keluar dengan lancar tanpa hambatan, ini darimu ya Allah. Aku masih bisa bernapas sehingga aku bisa makan detik ini darimu ya Allah. Sehingga kita sadar, siapa kita tanpa Allah? Siapa kita mau lupa sama Allah? Siapa kita mau ujub, mau berbangga diri? Sedangkan semuanya datang dari Allah. Apa yang mau kau banggakan dari dirimu? Maka segala sesuatu yang kau lakukan, segala tindak tandukmu, segala langkahmu, segala detak-detikmu, semuanya kembali kepada Allah. Dan sudah sepatutnya kau mengucapkan alhamdulillah, bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira jelas atau tidak? Sebenarnya dibalik-balik dikir-dikir ini, ya, dibalik dikir-dikir ini, bismillah, alhamdulillah, yang sehari-hari kita ucapkan. Kemudian doa bangun tidur, doa sebelum makan, doa mau masuk kamar mandi, doa keluar dari kamar mandi, doa mau masuk masjid, doa keluar dari masjid, doa keluar rumah. Kita tuh kalau ngejalanin itu semua yang diperintahkan oleh Nabi, kita nggak akan lalai. Kalau kita nggak lalai ingat Allah, maka pintu setan buat masuk susah. Sekarang kenapa pintu setan masuk ke kita? Dikit-dikit maksiat, dikit-dikit mata ngelirik ke yang hal, dikit-dikit lisan kita ngomongin orang, dikit-dikit hati kita suudzon sama orang, dikit-dikit lisan kita nyaci maki orang tanpa hak, dikit-dikit melakukan kezaliman, nindas orang lain, ngerampas hak orang lain. Kenapa? Lalai. Lupa kalau dia diawasin sama Allah, lupa kalau dia di bawah pandangannya Allah. Tapi kalau orang terus-terusan ngamalin dikir-dikir ini, siap mengambil sesuatu, bismillahirrahmanirrahim,
Mau makan bismillah dengan nama Allah. Bukan sekedar pikir dengan lisan, tapi hatinya ikut ingat, ikut sadar. Mau masuk kamar mandi, dia ingat Allah. Keluar kamar mandi, dia ingat Allah. Mau wudhu, dia ingat Allah. Mau terus dalam segala hal, dia betul-betul amalin dikir-dikir ini, maka insya Allah dia bakal jadi orang baik. Kenapa? Yastash'ir muraqabat Allah. Dia merasakan terus pengawasan dari Allah Subhanahu. Kira-kira jelas atau tidak? Ini penting ya, penting. Ini kita ngajarin anak-anak kita dari kecil untuk baca doa-doa yang rutin tuh. Kelihatannya sederhana, tapi ikhwan luar biasa. Itu menanamkan di hati anak-anak kita ihsan, bahwasanya engkau menyembah Allah seakan-akan kau menyaksikan Allah. Kalau kau belum bisa menyaksikan kebesaran Allah, keagungan Allah, pengawasan Allah, maka yakinilah engkau diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu cara menanamkan ihsan ini bagaimana? Jalanin tuh doa-doa yang diajarin oleh Nabi. Jalanin sambil tahu artinya, sambil direnungin artinya. Itu akan menanamkan ihsan, menanamkan bahwasanya kita terus dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama alasan kenapa musannif dan ulama-ulama lainnya sama ini ilmu paten di setiap kitab pasti dipakai. Ya, kenapa mereka mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin? Ada an lihaqqi syai'in mimma yajibu alaihi min syukrin na'ma'il lati minha ta'lifu hadhihi al-manzumah. Sebagai bentuk penunaian hak daripada sesuatu yang wajib disyukuri. Segala nikmat wajib disyukuri. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara nikmat yang diberikan adalah dikarangnya nazam ini. Ini nikmat besar dari Allah buat muallif dan buat kita umat Islam, umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada siokianya beliau mengucapkan alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga ya ikhwan, wassalatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Kemudian yang ketiga, muallif bersolawat serta salam sarmada aida iman, senantiasa. Sarmada itu artinya senantiasa. Salat dan salam tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairi man qad wahada, sebaik-baiknya zat yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa alihi wa sahbihi wa man tabi'. Dan sholawat itu juga terturahkan kepada sahabatnya, kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sahbihi dan sahabatnya, wa man tabi' dan yang mengikuti sabila dinil haq, jalan agama yang hak, ghairu mubtadi', tanpa berbuat bid'ah. Nanti akan kita jelaskan insyaallah saudara. Nah, ayat ketiga, al-musannif di situ bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita sudah jelaskan tuh apa perbedaan Nabi dan Rasul. Di kitab ini dijelaskan ya, ada Nabi, kata-kata Nabi. Tadi saya sudah jelaskan, Nabi itu seorang laki-laki, ya insanun, ya insanun dzakarun hurrun. Nah, insanun dzakarun hurrun uhiya ilaihi bi syar'in sawa'un umira bi tablighihi am la, fa in umira bi dzalika fa rasulun aydan fa an-nabiyyu 'amil rasul. Ya, Nabi itu adalah insan dzakarun hurrun. Apa definisi Nabi? Yang pertama insan. Ini mesti paham gitu deh. Nabi itu definisinya Nabi insanun, manusia. Berarti bisa nggak Nabi dari kalangan binatang? Mungkin nggak ada Nabi dari kalangan binatang? Nah, mungkin. Mungkin nggak ada Nabi dari kalangan jin? Nggak mungkin. Mungkin nggak ada Nabi dari kalangan malaikat? Mungkin. Yang namanya Nabi pasti dari kalangan manusia. Ini pentingnya nih kita bahasnya. Kemudian zakarun, nah, insanun zakarun, manusia zakar, laki-laki. Nah, makanya yang namanya Nabi itu pasti laki-laki. Berarti mungkin nggak ada Nabi dari kalangan perempuan? Nah, dia kata ada yang ngaku Nabi dari kalangan perempuan nggak? Menurut jumhur ulama, Rasulullah mengatakan nggak mungkin Nabi dari kalangan perempuan. Nah, yang disebut di Al-Quran itu perempuan-perempuan, Sayyidatuna Maryam, ya Sayyidatuna
banyak di Al-Quran disebutin perempuan-perempuan salehah. Nah, mereka bukan nabi, tapi mereka adalah perempuan-perempuan salehah. Hurun, yang ketiga merdeka. Nah, berarti nggak mungkin nggak nabi dari kalangan budak? Nggak mungkin. Jadi definisinya nabi insan tentang hurun, seorang manusia laki-laki merdeka. Itu tuh kriterianya nabi tuh. Uhiya ilaihi bi syar'in, diberikan kepadanya wahyu berupa syariat. Diturunkan kepadanya wahyu berupa syariat. Sawa'un umira bi tablighihi amla, baik diperintahkan untuk menyampaikan atau tidak. Nah, jadi yang namanya nabi pokoknya dapat wahyu. Urusan disuruh nyampein atau tidak urusan belakangan, yang penting dapat wahyu. Itu namanya nabi. Nah, fa'in umira bidzalik, tapi kalau diperintahkan untuk menyampaikan rasul, maka berarti dia adalah rasul. Berarti yang membedakan nama nabi dan rasul apa? Nabi nggak diperintahkan untuk menyampaikan, nggak harus diperintahkan untuk menyampaikan, nggak peduli ke sisi itu, pokoknya dapat wahyu. Tapi kalau rasul diperintahkan untuk menyampaikan. Berarti fan nabi wa'am min rasul. Nabi lebih umum dari rasul. Maksudnya lebih umum apa? Setiap rasul udah pasti nabi. Tapi setiap nabi belum tentu roh. Nanti ini insya Allah akan kita bahas detailnya, berapa nabi, berapa jumlah rasul, ya, yang mesti diimanin dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas pada pembahasannya, insya Allah. Jelas atau tidak? Nah, paham ya? La ilaha illallah. Nabi pasti laki-laki itu. Makanya Allah di Al-Quran mengatakan, wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim. Allah berkata dalam surat Anbiya, wa ma arsalna qablaka, tidaklah kami utus sebelum engkau wahai Muhammad illa rijalan, kecuali para laki-laki. Kecuali para laki-laki. Jadi definisi ini dalilnya dari Al-Quran. Karena Allah yang mengatakan, yang diutus sebelum engkau wahai Muhammad adalah laki-laki. Nuhi ilaihim, kami berikan wahyu kepada mereka. Makanya yang namanya nabi pasti laki-laki. Wa alihi, sholawat kepada Nabi, wa alihi, dan kepada para keluarganya. Nah, keluarga ini kalau dikatakan keluarga Nabi, siapa yang dimaksud keluarga Nabi? Tergantung konteksnya apa. Kalau konteksnya bicara tentang keutamaan, atau konteksnya bicara tentang zakat, fi maqamiz zakat, maka yang dimaksud adalah keluarga Nabi. Menurut Imam Syafi'i adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Jadi haram menerima zakat tuh menurut pendapat yang utama dalam mazhab Syafi'i, walaupun ulama mutaakhirin nanti berdebat lagi. Kalau emang susah, mereka nggak dapat khumsul khumus, itu pembahasannya saya nggak mau bahas pada kesempatan kali ini karena bukan tempatnya buat bahas ini. Tapi intinya yang menurut pendapat yang kuat, yang awal, keluarga Nabi haram terima zakat. Itu dari Nabi itu ada hadisnya. Nah, siapa yang dimaksud keluarga Nabi di sini? Kata Imam Syafi'i, Bani Hashim atau Bani Muttalib. Semua keturunannya Hashim kakeknya Nabi. Ya, Abu Ukhir al-Hakim Majid, Abu Abdullah Abdul Muttalib, Hashimun Hashim. Nah, semua keturunannya Hashim dan semua keturunannya Muttalib, nah, itu semuanya haram menerima zakat. Paham atau tidak? Nah, itu yang dimaksud keluarga Nabi. Ini kalau bicara konteksnya tentang zakat. Tapi kalau makomnya makom doa, kalau bicara tentang doa, ya, bicara tentang doa ketika sholawat, ini sholawat bagi keluarga Nabi adalah doa supaya Allah turunkan rahmat kepada mereka. Nah, kalau konteksnya konteks doa, siapa yang dimaksud? Di sini Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki menjelaskan, al-murad bi maqamid doa kama huna kullu mu'minin taqi. Setiap orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu dapat pahala dari sholawatnya semua makhluk kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya Nabi Muhammad, saudara. Nah, tapi kullu mu'minin taqi, setiap yang beriman dan bertakwa. Makanya orang kalau udah bertakwa tuh makomnya bakal terus naik. Karena kenapa? Karena setiap orang sholawat nyebut alim Nabi, keluarga Nabi, dia dapat, saudara. Makanya rugi kalau seorang mukmin nggak bertakwa nggak dapat. Tapi kalau orang bertakwa, ngejaga betul-betul takwa, dijauhi larangan Allah, dijalankan perintah Allah. Setiap ada yang sholawat, ada Nabi wa alim Nabi, kepada keluarga Nabi, setiap mukmin yang bertakwa didapat bagiannya, saudara. Dalilnya apa, Beb? Dalilnya hadis Nabi
Riwayat Imam Tabrani dalam Mu'jizat Awsat, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Man alu Muhammad?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alu Muhammad kullu taqi." Ya Rasulullah, setiap keluarga Nabi Muhammad? Keluarga Nabi Muhammad adalah kullu mu'minin taqi. Setiap orang beriman yang bertakwa kepada Allah Subhanahu. Kira-kira jelas apa kagak? Cuman jangan pulang dari sini ngaku cucunya Nabi gara-gara dengar hadis ini. Beb, saya keluarganya Nabi nih, Beb. Kenapa kata Habib Hanif? Tiap mukmin yang bertakwa keluarga Nabi. Anda kan keluarga Nabi, berarti bertakwa. Saya Habib dong, pret. Itu lain konteks lagi tuh. Jangan salah paham, kalau itu urusan nasab. Kalau nasab itu murni pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada Habib Moksen waktu di perut ibunya nggak pernah ngisi formulir buat jadi alatos, nggak pernah. Saya nggak pernah, Habib Hamid nggak pernah ngisi formulir buat jadi Al-Hamid, nggak ada. Itu murni pilihan dan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau murni pemberian dan pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, satu, nggak pantas buat disombongin. Ini buat Habibnya sendiri nih. Buat para Habib ini nggak pantas sombong dengan kehabibannya. Itu bukan usaha ente kok. Bukan dari upaya ente kok. Itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala kok. Itu yang pertama. Dan yang kedua, para Habib itu dapat gelar Habib bukan buat bangga-banggaan, tapi justru menjadi pecutan bagi dia untuk melanjutkan perjuangan kakeknya, untuk bisa meniru akhlak kakeknya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meniru datuk-datuknya salafun saleh. Makanya kalau ada Habib bodoh nggak tahu ilmu, itu malunya double. Ada seorang salafun saleh, Sayyidina Ja'far Shadiq boleh saya mengatakan, ya waladi al-jahlu gabih bi wa baqadbah. Anakku, ini salah satu cucu Rasulullah nih ngomong sama anaknya, anakku, kebodohan itu jelek, kebodohan itu nggak bagus, tapi bi wa baqadbah, bagiku dan bagimu kalau bodoh lebih jelek lagi. Kenapa? Kakek kita nggak ada yang bodoh, kakek kita alim bin alim bin alim bin alim. Kefasikan itu jelek, tapi kalau kamu dan aku cucu Rasulullah fasik lebih jelek lagi. Kenapa? Kakek-kakek kita gak ada yang fasik, soleh bin soleh bin soleh bin soleh. Lu fasik cucunya siapa? Jadi buat Habib itu warning, jangan main-main saudara. Buat Habibnya sendiri itu warning, pemberian Allah. Nah buat yang selain Habib, gak perlu hasud, pemberian Allah. Gak perlu iri, dengki. Oh Habib kenapa tuh? Mesti dihormati. Yang nyuruh hormati bukan Habibnya, Allah yang nyuruh hormati. Qul as'alukum alaihi ajran lil mawaddati fil qurbah. Tidaklah aku minta, katakan wahai Muhammad, aku tidak meminta ajar balasan apapun dari kalian umatku atas perjuangannya Nabi yang ditimpuki, yang dikejar-kejar, mau dibunuh. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, aku tidak minta balasan apapun illa mawaddati fil qurbah, kecuali kasih sayang cinta kepada keluargaku. Itu yang perintahkan Allah Subhanahu. Justru dengan adanya Habib, orang-orang yang selain Habib dapat kesempatan pintu buat ninggiin makom di sisi Allah. Bagaimana Pak? Dengan cara patuh perintah Allah, mencintai keluarganya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita lihatnya positif. Pandangan kita positif, ini pemberian Allah, bukan permintaan dia. Yang nyuruh cinta kepada keluarga Nabi, bukan Allah yang nyuruh saudara. Maka kita lihatnya, oh saya bukan Habib, tapi saya bersyukur. Karena kenapa? Dapat pintu amal lagi buat lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira jelas atau tidak? Terus mau iri, mau dengki, mau marah, ya itu komplain sama Allah. Itu iri atas kenikmatan yang diberikan. Ya berarti itu sama saja nggak terima Allah udah ngasih ke dia. Kita iri atas kenikmatan yang diberikan, berarti kita nggak terima. Kenapa Allah ngasih ke dia? Seakan-akan lunasi Allah. Seakan-akan kita nggak terima sama Allah, nentang Allah sudah. Bahaya apa kagak nentang Allah? Na'udzubillah, amin. Makanya yang habaibnya harus menjadikan nasab sebagai amanah. Amanah yang harus ditunaikan, melanjutkan perjuangan datuk-datuknya untuk lebih berkasih sayang kepada umat datuknya baginda Nabi Muhammad SAW. Yang non habaibnya menjadikan keberadaan cucu Nabi sebagai rahmah dari Allah, karena bisa lebih dekat kepada Nabi Muhammad dengan cara cinta kepada keluarga baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan kalau Allah udah kasih di hati kita rezeki cinta keluarga Nabi, alhamdulillah. Karena nggak semua orang dikasih rezeki ini saudara. Nggak semua orang Allah berikan rezeki ini. Kalau Allah udah kasih, jaga, itu kenikmatan dari Allah. Jangan sampai dirusak saudara. Jangan sampai bergeser hati kita. Na'udzubillah, amin. Na'udzubillah. Dan itu ada Nabi. Kemudian sahabat Nabi
Jadi sholawat dan salam kepada keluarga dan sahabat Nabi. Wasahbi ay jam'u sahib. Sahib itu jamaknya sahib. Artinya apa? Man ijtama'a bihi sallallahu alaihi wasallam ba'da risalah mu'minan wa mata ala imani. Yang dimaksud dengan sahabat Nabi siapa? Definisi sahabat Nabi siapa? Sehingga kita tahu yang mana yang sahabat Nabi, yang bukan sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu definisinya siapa yang berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ngalamin Nabi mu'minan. Ya, dalam keadaan beriman ba'da risalah, setelah Nabi diutus menjadi rasul. Siapa yang kumpul bersama Nabi, arti ketemu dengan Nabi, ya, setelah Nabi diutus menjadi rasul, kumpulnya apa? Mukminan, dalam keadaan beriman, wa mata ala imani, dan tetap meninggal dunia dalam keadaan beriman. Nah, pertanyaannya, berarti kalau melihat definisi ini, berarti orang yang ngalamin Nabi, ketemu Nabi, ya, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, ketemu Nabi berkagak? Ketemunya Nabi setelah diutus atau bukan? Setelah diutus ketemu, sebelum dan sesudah. Tapi mereka disebut sahabat atau tidak? Nah, karena tidak beriman. Jangan lo salah nyebut sahabat Nabi yang bernama Abu Lahab, jitaknya begitu. Gak ada, karena bukan masuk kategori sahabat. Paham atau tidak? Nah, kemudian yang beriman, ngalamin zaman Nabi beriman, tapi gak ketemu sama Nabi, disebut sahabat atau tidak? Contohnya siapa? Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani itu disebut sama Nabi di hadisnya, tapi gak pernah ketemu Nabi. Gak pernah ketemu Nabi. Ngalamin Nabi sezaman sama Nabi, tapi gak pernah ketemu langsung sama Nabi, gara-gara ngurusin orang tuanya, ngurusin ibunya. Tapi akhirnya disebut sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi afdalut tabi'in, diketemunya sama Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ya, Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar atau Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar. Pokoknya ketemu dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Uwais Al-Qarani. Nah, ya, luar biasa. Sampai Sayyidina Umar minta doa sama Uwais Al-Qarani, disuruh sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi nggak pernah ketemu Nabi. Beliau disebut sahabat atau tidak? Karena nggak ketemu Nabi di masa hidupnya Nabi. Jelas atau tidak? Paham atau tidak? Atau ketemu Nabi wali misalkan, ketemu Nabi ya begotan, bukan ketemu di mimpi, ketemu Nabi secara langsung, tapi bukan di masa hidupnya Nabi, maka disebut sahabat atau tidak? Nggak disebut sahabat, karena yang disebut sahabat yang ketemu Nabi di masa hidup Nabi. Atau ketemu Nabi tapi sebelum meninggal murtad, seperti orang-orang yang nolak zakat. Orang-orang nolak zakat di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sebelumnya mereka masuk Islam, kemudian nolak zakat, misalkan. Kemudian ada yang murtad lagi, yang murtadin yang sampai diperangi itu. Apakah mereka disebut sahabat? Jelas atau tidak? Faham atau tidak? Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Insyaallah mulai bulan yang akan datang kita mulai masuk ke sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita mulai masuk ke pembahasan akidahnya insya. Dan terakhir saya mengundang untuk semua jamaah Darul Mustafa, dan bukan Darul Mustafa saja, untuk semua dimanapun tempat saya ngajar, dimanapun yang ngaji kepada Al-Faqir dan kepada semua umat Islam di Jabodetabek khususnya dan di Indonesia pada umumnya, untuk sama-sama hadir di acara haul guru kami, guru saya, guru Habib Muhsin bin Zaid, karena beliau mondok di situ juga, yaitu Abuya Habib Hasan bin Ahmad Baharun, pendiri pondok pesantren Darullah wa Da'wah Darwa Bangil. Kapan haulnya? Insya Allah hari Ahad besok 11 September 2022. Kapan haulnya? Hari Ahad. Tanggal berapa? 11 September. Ahad kapan tuh berarti? Ahad besok. Di mana? Istiqlal. Di Istiqlal. Mulai jam berapa? Mulai sholat maghrib berjamaah. Nah, kalau bisa sebelum maghrib udah datang. Jangan habis maghrib baru datang, karena jam 9:30 udah selesai acaranya. Nah, saya takut kalau habis maghrib gak dapat tempat. Ya, ajak sanak famili kita, keluarga kita, laki-laki, perempuan, umum, semuanya. Ajak, ramein. Kalau perlu nih Tanjung Barat kosongin dulu tuh hari Ahad besok tuh. Pindah semuanya, kunci-kunciin rumah, pindah rame-rame ke Istiqlal dulu. Ya, kita sama-sama mendapatkan keberkahan daripada beliau. Ya, insyaallah dihadiri para alim ulama, para habaib, abna abuya,
Kemudian para ulama dari Sabang sampai Merauke insya Allah akan hadir pada acara tersebut. Insya Allah. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan mohon maaf atas su'ul adab saya. Harusnya saya nggak pantas ngajar di depan orang tua saya, guru saya Habib Hamid bin Umar Al-Hamid, gitu pula Habib Muhsin. Ya, saya minta ridhonya dan minta keberkahan doa. Dan kalau saya ada yang salah mohon dibetulkan Habib, mohon ditasih, mohon diluruskan. Ini saja dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan paparan daripada ilmu tauhid yang begitu mendalam, luar biasa. Jadi saya mengingatkan lagi yang Habib Hanif 2 bulan lalu minta kepada kita kalau bisa bawa catatan. Bawa. Saya lihat banyak juga sih yang bawa. Nah, jadi kalau bisa bawa pulpen sama buku gitu, nah dicatat. Nah nanti yang bisa memanfaatkan catatan itu bukan ente, mungkin anak ente atau cucu ente. Begitu dia buka-buka, oh nek abah atau kakek dulu ngaji di Majlis Darul Musofa tanggal sekian yang ngajar Habib Hanif. Itu penting. Nah jadi ini ilmu sangat berharga, karena di masjid-masjid tempat lain yang mengajar secara begini kurang. Kebanyakan temanya umum dan lepas, enggak terikat. Nah kalau ini terikat, jadi berkesinambungan pembahasannya. Kalau besok ente ngajar itu udah ketinggalan. Mau bahas bismillah udah ketinggalan. Alhamdulillah udah ketinggalan. Nah, jadi insya Allah besok sesuai yang Habib Hanif minta, saya minta Ustaz Zainal atau Ustaz Iqbal di fotokopi. Nah, nadamnya di fotokopi majanan, kasih aja gratis. Duitnya saya kasih gratis. Ya. Nah nanti kalau antum sudah punya abiatnya itu, nadhamnya itu, begitu Habib Hanif mengajarkan, diterjemah itu kalimat demi kalimat yang dinadham. Jadi pegangannya dasarnya ada, itu udah ada tuh dasarnya. Ya, grammarnya dia udah punya. Adapun penjelasan kesananya itu catatan ente. Ente sama juga kuliah ini. Masuk daripada jenggotan masih ini. Nah kemudian yang saya mau tambahkan juga luar biasa, saya teringat pembahasan keluarga Nabi ini dari Habib Masyur. Masyur bin Habib, beliau singkat. Waktu pertama saya belajar minhaj pada saat itu, beliau bahas, beliau bilang bicara alim Nabi, keluarga Nabi hanya ada 2, ada umum dan ada khusus. Kalau umum itu kullu mu'min tadi, itu minyatil an. Adapun minyatil khusus itu kullu al-muntasibuna ila sayyidatina Fatimah. Daripada jihad khususnya itu, singkatnya mereka yang mempunyai darah nasab sambung menyambung sampai kepada Siti Fatimah. Nah jadi itu luar biasa. Mungkin ini saya hanya mengharap berkah daripada Habib Hamid, Habib Hamid juga nih. Ini Habib Hamid nih guru di 2 pengajian Bib. Malam Rebo beliau sama Rebo subuh, Ahad subuh pengajiannya sama sama ibu-ibu Bib. Ibu-ibu orang perempuan hari Kamis siang. Nah, Kamis siang ada yang ngajar. Karena terakhir waktu ada di Aceh, almarhum ini pesan pengajian laki udah banyak kita. Itu bukan pengajian perempuan. Anda nggak tahu bisa buka aja di sini. Mungkin ini kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah berikan keberkahan kepada kita. Doa menutup kita minta kepada Habib Hanif. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما كنت وأن النبيون من قبلي لا إله إلا الله
اللهم وبحمدك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وعدد ما وسعه علم الله عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا ولا معصوما بحق ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب زدنا علما وارزقنا فهما ووفقنا عملا دائما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد